النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ala dini wa kafada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dini ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar.
Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi khair waj'al mauta rahatan. Amin ya Allah ya Rabb. Bana zidna ilman warzuqna rahman birahmatika ya rahman. Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya milik Allah dan bagi Allah. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dalam program ya. Kalau di kesempatan kali ini di 17 Juni ya, 17 Juni 2020 kita akan membahas seperti di hari Rabu kita akan membahas hadis ya. Sebentar saya akan naikin dulu volumenya. Fatir saya coba naik. Betul ya, ininya kecil. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program ngaji subuh ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ya dikaruniakan keistiqomahan. Kebaikan demi kebaikan bisa jadi walaupun kecil ya, walaupun kecil dilakukan dengan istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Setiap pagi insyaallah di program ngaji subuh ini dari Senin sampai Ahad ya ada kegiatan kajian siasi, ada kajian balaghah, kemudian hadis fikih, sejarah dan peradaban, sistem ekonomi Islam dan nafsiyah Islamiyah. Ya. Alhamdulillah selama ini kita senantiasa stay tune ya. Mudah-mudahan ini istiqomah terus gitu ya. Mengawali hari dengan penuh kebaikan dan keberkahan insyaallah. Tak lupa tadi salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang sudah hadir ya di sini di YouTube ya, sudah banyak yang absen. Di Zoom juga tadi ya, terima kasih yang sudah hadir. Saya coba Nah, ini ya. Terima kasih akhi atau saudara Budi Hantoro ya dari Bandung kalau nggak salah ya. Ini karena stay tune terus. Kemudian Muhammad Ilyas Effendi, kemudian Alia Shop Surabaya ya. Ini nama akun ini ya, tokonya mungkin ya. Mudah-mudahan rezekinya semuanya dikaruniakan keberkahan, rezekinya berkah ya insyaallah. Dari Brebes hadir Muhammad Khairul Anam, terima kasih ya Ustadz Muhammad Khairul Anam. Kemudian dari yang lain di sini, nah ini ya di YouTube silakan absen sendiri ya. Ini karena kalau absennya banyak ini cepat ya. Dari Surabaya Ustadz Taufik Nik ya, bagaimana kabarnya di Surabaya ya? Semoga tetap sehat ya, dikaruniakan kesehatan, aman dan nyaman gitu ya. Mudah-mudahan ini dikaruniakan keberkahan buat Ustadz Ustadz Taufik dan keluarga dan rekan-rekan yang lain sama-sama saling mendoakan ya. Mudah-mudahan dikaruniakan keberkahan. Kita sama-sama mendoakan dengan doa yang terbaik ya. Rezekinya berkah gitu ya, umurnya berkah gitu ya, ilmu yang didapat manfaat gitu ya, penuh keberkahan gitu ya. Kemudian umur yang panjang insyaallah ya. Apalagi doa bagi yang ini ya, bagi yang belum dapat jodoh segera dikaruniakan jodoh yang terbaik gitu ya. Bagi yang punya hajat atau punya cita-cita atau punya hajat, mudah-mudahan segera dihasilkan ya, dimudahkan segala urusannya ya. Terima kasih ya. Kemudian yang punya cita-cita atau harapan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di pagi hari ini ya, mengawali hari dengan
dengan banyak berdoa, dengan kebaikan, dengan saling mendoakan. Insya Allah mudah-mudahan hari ini semakin baik, hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin ya. Semoga hari ini penuh keberkahan. Tadi ada doa yang disampaikan gitu ya, di awal-awal, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami dengan keimanan, akhirkanlah hidup kami dengan Islam, akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah. Itu doa di antara doa yang senantiasa Rasulullah panjatkan ya. Nah, mudah-mudahan dengan mendawamkan doa ini kita akhir hidup kita dikaruniakan husnul khotimah. Ya. Ini ada yang berdoa nih ya. Saya sampai ini senyum. Ini bacakan aja sendiri ya di YouTube ya. Ada yang pengen cepet nikah lagi ya silahkan ya. Nah, begitu ya, saling mendoakan dengan doa yang terbaik, mudah-mudahan ya semuanya dimudahkan oleh Allah atau dimampukan dalam menghadapi segala cobaan atau tantangan ya. Kita sambil menantikan Ustadz Yuwana ya. Alhamdulillah sudah hadir ternyata Ustadz Yuwana. Kemarin kita membahas terkait khobar ahad ya, khobar ahad dari sisi jumlah periwayat kalau nggak salah ya, jadi jumlah periwayat khobar ahad. Kemudian sekarang kita akan membahas judulnya pembagian hadis ahad dari sisi kalau nggak salah di bab baru ini ya, dari sisi diterima atau tidaknya kalau nggak salah ya. Nah ini. Nah nanti untuk lebih jelasnya nanti sama Ustadz Yuwana ya. Nah bagi rekan-rekan yang baru menyimak atau baru bergabung ya, kajian hadis ini kita merujuk kepada kitab Syakhsiyah Islamiyah. Nah Syakhsiyah Islamiyah sebetulnya untuk PDF-nya sudah kami lampirkan di Telegram ya. Begitu ya. Nah tidak lupa yang baru bergabung, baru hadir, jangan lupa meng-subscribe ya. Subscribe dan share agar banyak manfaat dari program Ngaji Subuh ini. Baik, kita langsung saja ya. Kita Nah, ini Ustadz Yuwana sudah hadir. Kita persilahkan Ustadz Yuwana nanti untuk menyampaikan materinya ya. Kita coba co-host dulu. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ustadz, semoga semoga dikaruniakan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang untuk Ustadz dan keluarga ya. Alhamdulillah kami di sini bisa bertemu kembali dengan Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kami simak nanti dimudahkan oleh Allah menjadi pemahaman dan dimudahkan untuk mengamalkannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema pada kesempatan kali ini seperti yang disampaikan kemarin mungkin ya yang seperti yang tertera di poster terkait pembagian hadis ahad begitu ya Ustadz ya di Syakhsiyah Islamiyah di halaman 336. Baik, untuk mengefektifkan waktu kami persilahkan tafadhol masykurah bagi Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat usia, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk bermuajahah, bertatap muka dengan yang di Zoom, dan juga termasuk dengan hadirin sekalian yang menyimak di channel YouTube. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, karena syukur ini adalah kunci agar kita terus ditambah ya, kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ayuhal ikhwah, pada pagi hari ini insyaallah kita masuki pertemuan yang kesekian, yakni membahas lanjutan dari bahasan ilmu hadis di dalam kitab As-Sakhsiyatul Islamiyatu Al-Juz'ul Awal. Kitab Sakhsiyah Islamiyah juz yang pertama. Karya dari Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala. Dan hari ini kita akan memasuki satu bab yang penting, yakni bab aqsamu khobaril ahad, ya, yakni pembagian hadis ahad, pembagian khobar ahad. Insyaallah di dalamnya ada bahasan yang penting, yang menarik, yakni terkait dengan bagian-bagian dari khobar ahad dilihat dari sisi diterima dan ditolaknya, dari sisi makbul dan mardudnya. Maka kita akan jumpai hadis atau khobar ahad itu dibagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Istilah ini barangkali istilah yang sering kita dengar, namun dengan menyimak apa yang disampaikan oleh mu'alif dari kitab ini, kita akan mendapati kekhasan-kekhasan, terutama ketika membahas hadis hasan. Ya, ketika membahas hadis hasan, dan juga bagaimana mendudukan hadis dhaif. Jadi kekhasan-kekhasan ini yang kemudian menjadikan manhaj beliau dalam bidang hadis itu yang pertama tentu saja mengikuti manhaj jumhur para ulama hadis, namun di sisi lain pada titik-titik tertentu, pada poin-poin tertentu memiliki kekhasan yang itu sangat unik di dalam manhajnya beliau. Di malam Kamis yang lalu, Rabu malam Kamis, di salah satu channel, kami pernah atau sudah menyampaikan manhaj dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak salah juga saya sudah sampaikan ke Ustaz Supriyadi materi atau link download PowerPoint-nya. Bagi yang belum, nanti mungkin saya sampaikan kembali. Waktu itu saya menyampaikan ini, ya, menyampaikan menyampaikan terkait dengan manhaj Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala di dalam hadis, ya, manhaj beliau dalam hadis. Nah, ini manhaj beliau sangat unik, ya, dan secara umum sebenarnya adalah merupakan lanjutan dari gagasan para ulama, karena merupakan ekstraksi dari pemikiran para ulama besar. Saya sampaikan misalnya di sini
bahwa pemikiran atau gagasan dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini merupakan ekstraksi pemikiran dari ulama-ulama besar. Saya setelah meneliti, bolak-balik mengkaji, maka saya menyimpulkan bahasan ilmu hadis dalam kitab Sakhsiyah Islamiyah juz yang ke-1 ini itu sangat diilhami oleh 5 ulama besar di dalam bidang ilmu hadis. Yang pertama adalah Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Yang kedua adalah Al-Hafiz Ibnu Shalah, ya, dalam kitabnya yakni Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis atau dikenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Shalah. Yang ketiga adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar. Kemudian juga dalam kitabnya An-Nuqat. Kemudian juga dari Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi, dan juga yang terakhir Al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitabnya Ar-Ruwatus Thiqat. Nah, 5 ulama ini, ya 5 ulama besar ini, yakni Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Shalah, Ibnu Hajar, As-Suyuti, dan Az-Zahabi itu paling mewarnai corak dari gagasan ilmu hadis, gagasan usul hadis di dalam kitab Sakhsiyah Islamiyah juz yang ke-1 ini. Saya sudah sampaikan ini bagaimana beliau rahimahullahu taala di dalam kitab Sakhsiyah juz 1 ini mampu mengakomodasi semua gagasan para ulama tersebut yang merupakan gagasan jumhur ulama dan menjadi pegangan para ulama setelahnya sebagai gagasan yang mu'tamad, yang mu'tabar. Namun kemudian beliau juga menampilkan dalam manhaj yang khas itu, ya, dalam manhaj yang khas. Nah, waktu itu di malam Kamis yang lalu di channel Hilafah Channel, saya menyampaikan manhaj Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu ada 13. Pertama tentang pendefinisian dan pembagian hadis, yang kedua adalah terkait dengan definisi sahabat, yang ketiga terkait dengan kaidah penerimaan dan penolakan seorang rawi, yakni jarh wa ta'dil, yang keempat tentang firqah-firqah dan mazhab-mazhab Islam. Ini yang sudah kita jelaskan. Jadi bagi peserta ngaji subuh yang dari awal, ya, maka akan mendapatkan sesuatu yang lebih lebih terbantu lagi dengan membaca PowerPoint ini, karena kita sudah mengkajinya dari mulai bab yang pertama, kan. Jadi kita sudah mengkaji dari mulai bab yang pertama, yakni bab ilmu hadis, sampai dengan hari ini kita akan memasuki bab aqsam, ya, atau pembagian dari khobar ahad. Nah, itu semua kemudian saya coba tampilkan bagaimana manhaj-manhajnya beliau itu, kemudian diberikan komentar juga, misalnya gini, periwatan firqah-firqah Islam dan mazhab-mazhab Islam termasuk ahli bid'ah diterima dengan syarat ini adalah pendapat jumhur ahli hadis, gitu, ya, yakni tidak diterima atau ditolak secara mutlak. Nah, itu mana yang jumhur, mana yang unik, saya jelaskan di sini. Kemudian juga yang kelima tentang definisi sahih. Nah, ini dia. Kita sekarang berarti akan masuki manhaj beliau, yakni manhaj yang kelima, yang kelima ini, ya, Sahih dan Hasan. Kemudian yang keenam nanti, kemudian yang ketujuh, ya, ini belum, ya, yang ke-8 itu belum. Sebenarnya belum, ya. Jadi kita akan memasuki sekarang berarti kalau dalam manhaj yang 13 yang saya rumuskan ini, berarti sekarang kita akan memasuki bahasan yang ke-5 dan yang ke-6. Ya. Termasuk yang ke-7, ya. Jadi 5, 6, 7. Atau 5, 6, ya. Karena lebih ke definisi. Kita lihat dulu rangkumannya atau rumusannya. Manhaj beliau yang kelima itu adalah bahwa definisi hadis sahih dan hasan itu merujuk kepada definisi para ulama hadis mu'tabar.
ulama hadis yang diakui, ya, yang diakui. Khusus definisi hasan yang menariknya itu. Kalau yang sahih lancar, ya, nggak nggak banyak hal yang perlu dijelaskan lebih banyak. Tapi kalau untuk yang hasan, beliau itu menampilkan semua pendapat para ulama yang memang berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan. Setidaknya ada 3 pendapat. Ada pendapatnya Imam Al-Khattabi, ada pendapatnya Imam At-Tirmizi, dan pendapatnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menampilkan semuanya tanpa menguatkan salah satunya. Padahal definisi-definisi tersebut memiliki titik perbedaan yang cukup signifikan. Dan faidahnya atau implikasinya, ya, atharnya juga termasuk yang cukup signifikan. Oleh karena itu, ini menarik sebenarnya ketika beliau menampilkan definisi hadis hasan dari paling tidak 3 definisi sekaligus. Artinya beliau mengambil semuanya. Maka kalau kita meneliti dalam banyak kitabnya beliau, termasuk misalnya kitabnya beliau yang menunjukkan bagaimana praktik pengambilan hadis, ya, beliau ketika berhujah dengan hadis, yakni kitab An-Nidhamul Ijtima'i fil Islam dan An-Nidhamul Iqtisadi fil Islam. 2 kitab itu sebetulnya adalah kitab yang sangat memberikan gambaran bagaimana aplikasi dari manhaj beliau dalam bidang hadis, yakni bagaimana beliau berhujah dengan hadis-hadis tertentu. Kita bisa sorot dari 2 kitab tersebut. Nanti kita lihat seperti apa sebenarnya problematika hadis hasan dan kenapa beliau mengambil atau mencantumkan semua definisi tersebut, dan beliau itu menggunakannya di dalam kitab-kitab beliau ketika mengambil suatu hadis kemudian berhujah dengannya, ya, karena menganggapnya sebagai hadis hasan, ya. Jadi penetapan sebagai hadis hasan. Kemudian ini ibaratnya, ini kutipannya. Kemudian yang ke-6, juga masih di bahasan ini, nanti kita akan berjumpa dengan hadis dhaif, ya. Jadi definisi hadis dhaif juga merujuk kepada definisi para ulama hadis mu'tabar. Hadis dhaif yang parah kelemahannya. Nah, nanti di bahas hadis dhaif, banyak yang salah paham ketika membaca gagasan beliau itu. Padahal yang sedang dibahas oleh beliau dalam bahasan dhaif itu adalah hadis yang parah kelemahannya. Nah, ada ungkapan di situ kan, yakni hadis tersebut adalah hadis yang lifiski rawihi au itihamihi bil kadzib, ya, fi'alan. Hadis itu adalah hadis yang fasik rawinya dan tertuduh dusta rawinya secara nyata. Nah, itu yang sedang dibahas sebenarnya, ya. Sehingga disimpulkan bahwa hadis dhaif yang parah kelemahannya tidak bisa naik menjadi hadis sahih atau hadis hasan. Adapun yang kelemahannya ringan bisa naik dengan banyaknya jalan. Tapi nggak ada di bab ini, adanya di bab nanti, ya, di bab setelahnya, gitu. Jadi barang siapa yang hanya membaca bab ini dan di bagian hadis dhaif, tidak akan sampai pada kesimpulan yang utuh dan jelas, gitu, ya, clear. Akan menjadi jelas, akan menjadi terang ketika membaca pada bab setelahnya bagaimana beliau mendudukan hadis dhaif, ya. Karena yang dibahas di sini adalah satu jenis dhaif saja, yakni dhaif yang parah kedhaifannya. Baik, ini adalah manhaj beliau yang ke-5 dan ke-6, ya. Dari 13 manhaj, ya, kalau tidak salah yang saya sampaikan, ya, 13 manhaj. Nah, kesimpulan saya adalah itulah manhaj Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam usul hadis dan dalam penerimaan dan penolakan suatu hadis. Adalah manhaj pemilik kitab sunan arba'ah terutama, dan manhaj para ulama usul hadis yang tadi, terutama yang 5 orang tadi, dan yang terakhir adalah manhaj jumhur fuqaha, ya, yakni khususnya fuqaha 3 mazhab, ya, yang itu juga sangat dominan dalam bidang hadis, yakni Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Baik, itu ya, kalau ingin lebih lengkap tentang bahasan PowerPoint ini bisa simak di
link channel YouTube-nya ketika membedah manhaj dari beliau. Baik, kita kembali ke kitab. Ini untuk sekedar memberikan gambaran, ya. Kita kembali ke kitab. Kita kembali ke kitab. Sekarang kita masuk ke halaman, silakan dibuka, 336 atau 337 ya berarti di sini. Ya, ini dia kitabnya. Baik. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-allamah al-qadi al-mujahid Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daroini amin ya rabbal alamin. Aqsamu khabaril ahadi. Khabarul ahadi bi anwa'ihi ats-salasah al-gharibu wal azizu wal masyhuru sawa'un akana marfu'an au mauqufan au maqtu'an. Yanqasimu 'inda ahli hadisi min haitsu qabuluhu au adamu qabulihi ila salasati aqsamin sahihin wa hasanin wa dha'ifin wa hadza bayanu kulli wahidin minha. Beliau menyampaikan di sini bahwa aksam atau pembagian dari khobar ahad, ya, pembagian dari hadis ahad, karena di awal kan beliau sudah menyatakan bahwa khobar dengan hadis itu bermakna wahid, ya. Bahkan dengan sunnah sendiri, khobar, sunnah dan hadis itu maknanya sama, itu sinonim. Beliau menyampaikan bahwa khobar ahad, ya, dengan jenis-jenisnya itu ada 3. Yang kemarin sudah dibahas tuh, ya, khobar ahad dengan jenis-jenisnya dilihat dari sisi jumlah jalur periwayatannya itu ada 3. Pertama adalah al-gharib, yakni yang satu, ya, kemarin, yakni satu satu rawi pada jalur periwayatannya dalam satu tobaqotnya. Yang kedua adalah aziz. Kalau aziz itu ada hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1 orang, tapi kurang dari 4 orang katanya, kan berarti 2 dan 3, ya. Aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 sampai dengan 3 orang. Kalau masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang, dari mulai 4. Ya. Ini adalah pembagian hadis dilihat dari apa? Dilihat dari sisi jumlah periwayatnya, jumlah rawinya dalam satu tobaqat, ya. Dalam satu tobaqat, jalur periwayatannya ini 1, ini 2 atau 3, ini adalah 4 dan lebih. Itu pembagian hadis ahad. Nah, sama saja katanya apakah posisinya itu adalah marfu. Marfu itu berarti sandaran akhirnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sandaran akhirnya adalah kepada sahabat, disebut dengan mauquf, atau sandaran akhirnya kepada tabi'in atau tabi'in, atau disebut dengan hadis maqtu, ya, disebut dengan hadis maqtu. Jadi hadis marfu itu kan sudah kita bahas adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi, ma'udifa ila Nabi. Kalau mauquf yakni ma'udifa ila sahabiyyin, ya, yang disandarkan kepada sahabat. Kalau maqtu adalah yang disandarkan pada tabi'in. Artinya kalau marfu itu Nabi yang bersabda, Nabi yang berbuat, begitu, ya, termasuk persetujuannya Nabi. Kalau mauquf berarti perkataan dan perbuatan sahabat. Kalau maqtu berarti perbuatan dan perkataan tabi'in. Ini sudah kita bahas. Artinya yang marfu itu ada yang gharib, ada yang ajiz, ada yang masyhur, begitu, ya. Yang mauquf juga ada yang gharib, ada yang ajiz, ada yang masyhur. Demikian juga yang maqtu. Ada yang gharibnya, ada yang ajiznya, ada yang masyhurnya. Jadi begitu, ya. Sawa'un kana marfu'an au mauqufan au maqtu'an. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan menurut ahli hadis, ya, khobar ahad itu dilihat dari sisi ini dia.
qabul dan adamu qabulnya, ya, dilihat dari qabul dan adamu qabulnya, yakni diterima atau ditolaknya. Nah, kita kasih tanda dulu, dilihat dari sisi diterima atau tidak diterimanya, maka khobar ahad ini dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah sahihun, hadis sahih. Yang kedua adalah hasanun, hadis hasan. Yang ketiga adalah dhaifun, hadis dhaif. Ya, jadi itu adalah 3 jenis hadis. Ya, 3 jenis hadis. Dilihat dari apanya? Dilihat dari sisi diterima atau ditolaknya. Dilihat dari sisi makbul dan mardudnya. Hadis sahih dan hasan adalah hadis yang makbul, sedangkan hadis yang dhaif adalah hadis mardud. Begitu. Dan ini adalah katanya penjelasan dari masing-masing dari kesemuanya itu, ya, penjelasan masing-masingnya. Nah, ini yang pertama kita akan bahas di pagi hari ini adalah hadis hasan. Hadis sahih, ya. Kalau sampai ke hadis hasan, kalau nggak sampai hadis hasan di pekan depan. Karena hadis hasan ini cukup menarik, ya, cukup menarik, dan sempat berkali-kali saya terlibat diskusi dengan beberapa orang yang mempertanyakan, misalnya ketika Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau murid-muridnya itu mengambil beberapa hadis yang itu di kalangan para ulama hadis dikatakan dhaif, ya, atau hadis yang kontroversi. Contohnya adalah ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang. Itu kan hadis yang jumhur ahli hadis menetapkannya sebagai hadis yang dhaif. Tetapi di kitab Sahsiyah kan itu dijadikan diambil, dan kemudian ketika ditanyakan dalam soal jawab yang keluar, kemudian disebutkan bahwa hadis itu ada hukumnya hasan. Loh, kenapa hasan? Karena digunakan oleh fuqaha. Nah, ini menarik sebenarnya. Ya. Ini menarik ketika disebutkan hasan dengan alasan digunakan oleh fuqaha. Dan memang beliau kan sudah menetapkan dalam definisi hasan juga berdasarkan definisinya Imam Al-Khattabi, yakni yasta'miluhul fuqaha. Jadi ketika para fuqaha menggunakannya. Nah, seperti apa penjelasannya itu akan dibahas secara tuntas dalam bahasan hadis hasan terpisah. Sekarang kita akan masuk dulu dalam pembahasan hadis sahih. Istilah sahih insyaallah sering kita dengar, ya. Dalam kajian-kajian, dalam ceramah-ceramah kita sering mendengar hadis ini sahih, gitu, ya. Atau mungkin kita sendiri ketika ditanya sama orang lain ketika ngisi pengajian, ini bagaimana hadisnya sahih Ustaz? Ya, kita katakan sahih, begitu, ya. Nah, apa itu sahih dan bagaimana penetapan kesahihannya? Ini yang kemudian kita bisa merujuk kepada definisi dan kaidah-kaidah, batasan-batasan dari para ulama yang merumuskan terkait dengan sahih. Nah, awalnya memang hadis itu hanya dibagi 2 katanya, kan, sahih dan dhaif, begitu. Makanya itulah mengapa ada beberapa kalangan yang tidak mau memasukkan pembagian menjadi hadis hasan, ya. Tidak mau masukkan hadis hasan, ya, ke dalam pembagian hadis ahad ini. Tetapi itu adalah pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena hadis hasan itu adalah pertama sudah dirumuskan oleh para ulama sejak era mutaqaddimin. Yang kedua juga memang secara fakta ada hadis-hadis yang tidak memenuhi hadis sahih secara kriteria, namun juga tidak dhaif. Nah, itulah hasan. Nah, sahih itu adalah hadis yang diterima sebagai hujjah, hadis yang makbul. Makanya beliau mengatakan as-sahihu huwal hadisul ladzi yattasilu isnaduhu binaqlil adli dhabiti anil adli dhabiti ila muntahahu wala yakunu syajan wala mu'allalan. Ya, ini definisi yang beliau sampaikan. Dari definisi ini ada 5 ciri hadis sahih kalau begitu. Pertama adalah ini, sanadnya muttasil. Ya, sanadnya adalah sanad yang muttasil. Ya, beliau menyampaikan hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya muttasil. Jelas, ya? Yattasilu isnaduhu. Yang kedua adalah dinukil atau diriwayatkan, ya, dari rawi yang adil dan dhabit. Satu adil,
Yang kedua adalah dhabit. Apa itu adil, apa itu dhabit sudah kita bahas dalam bab yang sebelumnya, yakni bab tentang ruwatul hadis. Ya. Jadi beliau mendefinisikan hadis sahih adalah wal hadisu adalah hadis alladzi yang yatasilu isnaduhu bersambung sanadnya, kemudian diriwayatkan dengan dari rawi yang adil dan dhabit gitu ya. Dari siapa? Dari rawi yang adil dan dhabit lagi berarti semuanya ada dhabit. Illa muntahahu sampai dengan akhir katanya. Ya, sampai dengan akhir itu rawinya adil dan dhabit. Ya, rawinya adil dan dhabit dan tidak ada syad, demikian juga tidak ada ilat wala yakunu syadjan wala mu'allalan, tidak ada syad dan tidak ada ilat. Maka kalau kita kasih tanda berarti ciri atau sifat dari hadis sahih ada 5. 1, bersambung sanadnya. 2, rawinya adil. 3, rawinya dhabit. 4, ya, rawinya adil dhabit ini sampai akhir ya. Keempat, tidak ada syad. Yang kelima, tidak ada ilat. 3 syarat pertama ada 3 syarat yang harus ada, sedangkan 2 syarat yang kedua, yang keempat dan kelima, ini 2 syarat yang tidak boleh ada. Ya. Ini adalah syarat yang harus ada. Ya. Ittisalus sanad, adil dan dhabit, sedangkan syad dan ilat itu adalah syarat yang tidak boleh ada. Gitu. Nah, ini adalah 5 ciri dari hadis sahih. 5 karakteristik atau sifat dari hadis sahih yang nampak dari definisinya langsung. Jadi had ini atau definisi ini sudah berikut dawabitnya, sudah berikut ketentuan-ketentuannya. Jarang-jarang kan ada definisi atau ta'rif atau had yang juga memuat dawabitnya. Biasanya dawabit itu dirumuskan kembali. Kalau ini dalam ta'rif ini sudah ada dawabitnya, ada ketentuan-ketentuan, yakni sifat-sifat hadis itu dikatakan hadis sahih. Jadi ada 5 ya, ada 5 ciri hadis sahih. Adil itu apa? Sebagaimana yang sudah kita bahas, adil itu adalah rawi yang al-muslimul baligul aqilu, muslim, kemudian berakal dan balik. Kemudian apalagi man salima min asbabil fisqi wa huwaribil muru'ah, yang seorang muslim balik dan berakal tadi itu adalah terbebas dari sebab-sebab kefasikan dan juga tercemarnya atau ternodanya atau runtuhnya kehormatan atau muruah. Itu adil. Kalau dhabit itu adalah kecermatan, kesiapsiagaan, ya. Hafalannya kuat, cermat, akurat begitu ya. Itu dhabit. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya beliau menyampaikan di bagian ini yakni syad. Apa itu syad? Syad itu adalah janggal. Ya, syad itu janggal. Nanti ada bahasannya. Apa itu mu'allal? Mu'allal itu tidak ada ilat, ya. Tidak ada cacat. Bedanya kalau cacat yang biasa itu nampak, kalau ilat itu cacat yang tersembunyi. Jadi ilat di sini adalah cacat yang tersembunyi. Kalau cacat biasa yang nggak disebut ilat. Ya, itu dalam istilah ilmu hadis begitu. Kemudian kalau syadu janggal. Janggal itu kenapa? Karena dia berbeda dengan riwayat lain yang lebih kuat, yang lebih thiqah. Nanti ada syarahannya kan, ada bahasan secara lengkap di bagian bawahnya. Kemudian beliau melanjutkan ayhuwal hadisul muttasilu sanaduhu binaqlil adli dhabiti an mislihi hatta yantahiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ila muntahu min sahabiyyin au mandunahu. Ya, yakni kata beliau, berarti hadis ini adalah hadis yang mutasil sanadnya, mutasil bersambung sanadnya, kemudian juga diriwayatkan dari rawi yang adil dan juga rawi yang dhabit, dari yang semisalnya katanya. Ya, yakni rawinya adil dhabit lagi. Hatta sampai berakhir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadisnya marfu' au ilas muntahahum min sahabin, atau sampai akhir misalnya kepada sahabat. Kalau hadisnya apa? Mauquf au mandunahu, atau kepada orang yang di bawahnya. Contohnya adalah hadis maqatu yang sandaran akhirnya kepada tabi'in dan tabi'at tabi'in. Allah jelas ya? Ini jelas. Kemudian selanjutnya
mengurai satu demi satu, ini menjelaskan satu demi satu atau mensyarah definisi yang sudah disebutkan di atas. Fa qauluhu alladhi yattasilu isnaduhu bin naqlil 'adli dhabiti an mislihi, ya, perkataan atau ungkapan alladhi yattasilu isnaduhu bin naqlil 'adli dhabiti an mislihi itu apa? Nah, ini sedang mensyarah dari ungkapan ini, ya, yakni hadis yang bersambung sanadnya dinukil atau diriwayatkan dari rawi yang adil dan dhabit dari yang semisalnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ihtaraza bidzalika min anil mursali wal munqati wal mu'dali. Fala yakunu min anwa'is sahih. Li anal mursala ma rawahu tabi'iyyu anin nabi sallallahu alaihi wasallam biduni dzikri sahabi. Wal munqati'u ma saqata minhu wahidun minar ruwati fi maudi'in au maudi'a au mawadi'a wal mu'dalu ma saqata minhu isnani fa akthar fi maudi'in au mawadi'a fahiya kulluha ay al mursalu wal munqati'u wal mu'dalu lam yatasil isnaduha fa harajat minas sahihi udah sampai situ ya. Itu syarahan untuk bagian yang pertama. Jadi dikatakan di sini syarahan untuk alladzi yatasilu isnaduhu bin naqlil adli dhabiti an mislihi. Kita kasih tanda ya. Kita kasih tanda dulu. Nah, ini syarahan dari ungkapan ini itu maksudnya apa? Berarti maksudnya adalah ya, syarahan dari ungkapan ini maksudnya berarti adalah di luar itu ya yang tidak terkait dengan itu atau yang tercegah ya yang tercegah yang keluar dari makna atau definisi ini adalah hadis yang mursal ya yang tercegah masuk dalam definisi tersebut berarti adalah contohnya hadis yang mursal ya hadis yang munqati hadis yang mu'dhal. Kenapa? Ya, kenapa ketiga hadis ini tercegah artinya tidak terkategori hadis yang mutasil sanadnya? Karena apa? Karena dia yakni hadis mursal, munqati dan mu'dhal itu sanadnya tidak mutasil, sanadnya terputus ya. Ia tidak termasuk jenis-jenis hadis sahih. Fala yakunu min anwa'is sahih. Maka tidak termasuk hadis sahih. Tapi nanti ada pengecualian ya, pengecualian untuk mursal. Mursal itu nanti dikecualikan, dia itu adalah tetap dapat dijadikan sebagai hujjah. Nanti ada bahasanya dalam bab terpisah di bagian-bagian akhirnya nanti. Nah, ini kaidah dasar dulu. Kenapa mursal tidak dapat dikategorikan mutasil sanadnya? Karena jawabannya adalah li anal mursala ma rawahu at-tabi'iyyu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni dzikri sahabi. Ya. Karena sungguhnya mursal katanya seorang tabi'in ya itu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni dzikri sahabi tanpa menyebutkan sahabat, tanpa di sana disebutkan ada rawi sahabat. Itulah mursal. Jadi tidak disebutkan di sana rawi sahabat. Jadi mursal itu adalah seorang tabi'in langsung anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mursal. Misalnya Sa'id bin Al-Musayyib, beliau mengatakan misalnya dari Sa'id bin Al-Musayyib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mursal. Kenapa? Karena mustahil Sa'id bin Al-Musayyib itu dapat hadis langsung dari Rasul. Pasti beliau dapatnya hadis dari sahabat. Namun sahabatnya siapa tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Itu mursal. Berarti ada yang terputus kan di rawi sahabat. Maka tidak dapat dikategorikan hadis yang mutasil sanadnya. Berikutnya adalah munqati. Tapi nanti ada penjelasan khusus untuk yang mursal. Ya, kenapa tetap Syekh Taqiyuddin berhujjah dengan hadis mursal dan mengatakan hadis mursal itu makbul, nanti ada bahasan. Ya. Secara singkat adalah bahwa hadis mursal itu putusnya di sahabat, dan sahabat siapapun orangnya meskipun nggak disebutkan nggak ada soal begitu. Kenapa? Karena kembali kepada kaidah pokok yakni kullu sahabati udulun. Semua sahabat adalah adil.
Kemudian yang berikutnya adalah munqati. Apa itu hadis munqati? Munqati itu adalah hadis yang juga terputus. Ya, masaqata minhu wahidun. Jadi seorang seorang rawi itu sakot, dia gugur atau terputus sanadnya. Ya, minar ruwati, dari para rawi di satu tempat atau di beberapa tempat. Ini sebenarnya adalah munqati yang beliau sampaikan di sini adalah munqati menurut definisinya apa namanya, ulama mutaqaddimin kalau di sini. Kenapa? Karena dalam pandangan ulama mutaakhirin, munqati itu adalah hadis yang terputus sanadnya itu di satu tempat. Fi maudhi'in. Kalau ini kan atau di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat. Au mawadi'. Ya, berarti ini adalah munqati secara bahasa atau munqati menurut ulama mutaqaddimin. Pokoknya terputus ya munqati begitu. Yang penting terputusnya satu. Yang penting terputus satu, sakotnya satu rawi, maka disebut dengan munqati ya. Mau di satu tempat atau di beberapa tempat. Adapun yang berikutnya adalah yang tidak termasuk dalam kategori yang mutasil sanad adalah hadis mu'dhal. Ya. Yang pertama tadi ada hadis mursal, yang kedua adalah contohnya hadis munqati, yang berikutnya adalah hadis mu'dhal. Kalau hadis mu'dhal itu adalah masaqata minhu isnani fa aksar. Jadi terputusnya sanad, sakotnya sanad itu adalah ada dua, ya, atau lebih. Dua orang rawi atau lebih, itu terputusnya sanad. Nah, itu namanya mu'dhal. Kalau dua berturut-turut itu mu'dhal. Tapi syaratnya harus fasaidan, ya, berturut-turut. Nah, itu maka berarti semuanya tidak termasuk kategori hadis sahih. Kenapa? Karena terputus sanadnya. Baik, selanjutnya adalah wa qauluhu wala yakunu syadjan. Perkataan tidak ada syad. Apa itu makna tidak ada syad? Ya, di sana dikatakan kan tidak ada syad. Maka dikatakan di sini ihtiraza bihi an-syadji wa huwa mukhalifatu thiqati, ya, liman huwa awsaqu minhu. Jadi yang disebut dengan syad itu berarti adalah hadis yang tidak yang dikatakan hadis syad itu berarti hadis yang rawinya itu berbeda dengan rawi lain yang lebih thiqah. Maka dikatakan di sini yang tercegah dari makna ini, wala yakunu syaddan, yang tercegah dari makna ini, dari ungkapan ini, yakni rawinya hadisnya tidak ada syad. Maksudnya apa? Yakni yang tercegah dari ungkapan ini adalah hadis-hadis yang syad, gitu. Kan di sini adalah wala yakunu syaddan. Hadisnya tidak syad, berarti yang tidak masuk dalam kategori ini adalah hadis yang syad. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu hadis syad? Jawabannya adalah hadis yang mukhalafatu siqat liman huwa awthaqu minhu, ya. Hadis yang syad itu adalah wa huwa mukhalafatu siqati liman huwa awthaqu minhu. Jadi hadis yang seorang rawi yang thiqah sebenarnya itu berselisih, berbeda dengan liman huwa awthaqu minhu, dengan rawi yang lebih thiqah. Rawi thiqah berbeda dengan yang lebih thiqah. Nah, itu namanya syad. Janggal. Ya, itu namanya janggal. Jadi rawi thiqah kemudian mukhalafah berbeda dengan liman huwa awthaqu minhu. Nah, itu namanya hadis dengan orang yang awthaq, yang lebih thiqah darinya. Nah, itu syad, ya. Kemudian syarahan dari kata-kata wala yakunu mu'allalan. Apa itu makna dari mu'allal? Tidak ada ilat. Berarti jawabannya adalah ihtiraja bihi 'anil mu'allal. Berarti yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah hadis yang ada cacatnya. Wa huwa ma kana fihi illatun. Yani hadis yang di dalamnya ada illat. Ya, adalah hadis yang di dalamnya ada illat. Jadi yang tidak termasuk ke dalam definisi ini, syarat ini, yakni wala yakunu mu'allalan, adalah hadis yang di dalamnya ada illat. Kalau hadis itu ada illat berarti sudah tidak termasuk definisi atau makna ini. Apa itu ilat? Ilat dikatakan di sini adalah
wal ilatu ibaratun an amrin qadihin fil hadisi ay mu'athirin fi raddihi yazharu lin nuqadi inda jami'a turuqil hadisi wa taftishi fiha. Nah, contohnya adalah mislu ayyatasila sanaduhu rawin wal halu annal jama'ata wukufuhu. Kemudian contohnya di sini adalah hadis ilat, ya, yang ada ilatnya, yang ada cacatnya. Apa itu hadis yang ada cacatnya? Apa itu hadis yang ada ilatnya? Maka dikatakan di sini ilat adalah ungkapan yang berpengaruh dalam hadis, yaitu berpengaruh pada penolakannya. Ya, jadi ilat itu adalah ibarat ungkapan yang itu amrin qadihin, sesuatu yang qadih, yang mencederai, yang mencacati di dalam hadis, ya, yakni memberikan pengaruh pada penolakannya. Ya, hal ini tampak katanya bagi orang yang melakukan penelitian ketika mengumpulkan jalur-jalur hadis dan memeriksa. Jadi bagi yang awam dengan ilmu hadis atau orang yang baru belajar ilmu hadis tentu tidak bisa mengungkap adanya ilat. Ilat itu akan nampak bagi nukod, bagi kritikus hadis, bagi para ulama hadis. Ya, nukod itu adalah para kritikus hadis, jadi para peneliti hadis. Ketika melakukan jam'u turuq, ya, ingda jam'i turuqil hadis, ketika menghimpun seluruh jalur-jalur periwayatan hadis. Dan juga bagi orang-orang yang wataptish, ya, taptish, orang-orang yang memeriksa cermat jalur-jalur di dalamnya. Contoh misalnya di sini bersambungnya sanad seorang rawi, ya, sementara jamaah, yakni para nuqad tadi itu, para peneliti tadi itu menghentikannya atau menyatakannya mauquf, ya. Ada yang mengatakan misalnya secara zahir terlihat rawinya adalah rawi yang rawi yang mutasil. Ternyata anal jama'ata, yakni para nuqad, para kritikus tadi itu, para ulama itu menyatakannya mauquf, begitu, ya. Jadi bagi awam mungkin nggak bisa menangkap. Berikutnya, ya, ini masih sahih. Ini sudah jam 6, ya. Ya, saya ringkas saja. Kemudian syarahan yang berikutnya, binaklil adli, dinukil dari rawi yang adil. Maksudnya apa itu? Rawi yang adil itu berarti adalah rawi yang terbebas dari sifat kefasikan dan cacatnya muru'ah, begitu, ya. Dengan bahasa yang sederhana, rawi yang adil itu adalah rawi yang tidak termasuk di dalamnya rawi-rawi yang majhul, ya, yakni yang majhul hal, ya. Apa itu majhul hal? Majhul hal itu adalah yang tidak diketahui keadaannya. Jadi ada orangnya namun tidak diketahui keadaannya, tapi ada orang yang meriwayatkannya dari rawi tersebut namun dia tidak memberikan komentar. Jadi ada 2 orang atau lebih yang meriwayatkan hadis darinya. Beda dengan majhul ain. Kalau majhul ain itu juga sama, pada intinya adalah seorang yang majhul, yang tidak diketahui ainnya, yakni dirinya, ya, diri orang tersebut. Maksudnya apa? Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali 1 orang. Nah, itu majhul ain. Kalau majhul hal adalah ada 2 orang atau lebih yang meriwayatkan, tapi tak seorang pun yang menyatakan keadilannya. Tapi kalau majhul ain itu adalah seorang rawi yang yang majhul secara ain, secara dirinya. Artinya tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali 1 orang saja, ya. Atau misalnya rawi-rawi yang ma'ruf, ya, bid'afi. yakni rawi-rawi yang dikenal kedhaifannya, ya. Yang dikenal kedhaifannya. Jadi ini adalah yang tidak terkategori rawi yang adil. Jadi yang tidak terkategori rawi yang adil itu adalah yang majhul hal, majhul ain, dan ma'ruf, ya, bid'afi, yakni yang sudah diketahui kedhaifannya, ya. Rawi yang dhaif. Rawi yang sudah ma'rufun bid'afi tentu saja tidak dikategorikan adil. Ya, baik, maka dikatakan di sini, ya, kesimpulannya adalah untuk rawi-rawi yang majhul hal, majhul ain, dan ma'rufun bid'afi itu dikatakan
la yu'tabaru minas sahih. Tidak dapat dianggap tidak dapat dianggap sebagai hadis yang sahih. Baik, berikutnya yang terakhir adalah apa itu maksud dari makna ini, yakni binaqli dhabiti, ya, apa itu yang maksud dari dinukil dari rawi yang dhabit, ya. Amana qalahu ghairul hafizil mutayaqiz, ya. Yakni diriwayatkan dari seorang yang apa? Yang dhabit, ya. Seorang yang cermat, seorang yang akurat, seorang yang kuat hafalannya, ya. Dhabit, ya. Berarti ketika dikatakan periwayatan orang yang dhabit itu disebutkan di sini adalah ada hal yang menarik ketika menjelaskan bagian ini adalah perkataan bahwasannya, ya, periwayatan orang dhabit diriwayatkan oleh orang yang tidak hafiz mutayaqiz, ya, yakni orang yang tidak hafiz al-mutayaqiz, maksudnya tidak dhabit. Mutayaqiz itu kan orang yang tidak siaga, ya, yang tidak dhabit. Itu maksudnya bagaimana itu? Ya, maksudnya bagaimana? Kan dhabit sendiri ada cermat, ya, yakni akurat, kuat juga hafalannya. Namun dikatakan di sini ketika seorang dhabit ini diriwayatkan oleh orang yang tidak hafiz, ya, dan juga orang yang tidak mutayaqiz, gitu. Tidak hafiz dan tidak mutayaqiz, tidak kuat hafalannya dan juga tidak siaga, tidak sigap, artinya pelupa, ya, artinya pelupa. Nah, dikatakan di sini contohnya adalah seperti orang yang katanya pelupa, ya. Contohnya adalah seperti orang yang pelupa. Jadi dikatakan oleh beliau adalah bi anna naqalahu mughaffalun katsirul khata'i fa hadza la yu'tabaru minal hadisis sahih. Contohnya adalah orang yang menukil atau meriwayatkan itu adalah orang yang mughaffalun, orang yang lalai, pelupa, ya. Ya, pelupa. Kemudian juga kasirul khata', yakni banyak salahnya. Nah, maka yang ini itu, ya, tidak dapat dianggap sebagai hadis sahih. Itu maksud dari dinukil dari rawi yang dhabit, ya. Dinukil dari rawi yang dhabit, ya. Yang kemudian tidak dinukil dari rawi yang tidak hafiz dan tidak mutayaqiz. Maksudnya adalah berarti yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah hadis yang rawinya itu ada yang rawi yang mughaffal, ya, mughaffalun kasirul khata', ya. yakni yang pelupa dan juga banyak salahnya. Maka hadis yang ada rawi semacam ini berarti tidak dhabit. Nah, maka dikatakan fahada la yu'tabaru minas sahih. Maka hadis ini tidak dianggap sebagai hadis yang sahih. Kemudian di akhir di sini dikatakan, ya, bal labuda antajmi'a bil hadis sahih asyurutu al-mubayyanatu kullaha fa inna faqada syartun minha kanal hadisu ghairu sahihin. Beliau menegaskan di sini, ya, bahwasannya, ya, bahkan katanya suatu hal yang mesti untuk terhimpun, untuk terkumpul seluruh syarat-syarat hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Syarat-syarat hadis sahih yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi, suatu hal yang mesti untuk apa? Antajtami' fil hadis sahihi asyurutul mubayyanatu kullaha. Jadi suatu hal yang mesti terkumpulnya syarat-syarat hadis sahih yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi harus semua terkumpul, lima-limanya itu. Ya, semuanya ini harus terkumpul. Kemudian di bagian akhir dikatakan di sini fa in faqada syartun min hakanal hadisu ghairu sahihin. Ya. Jadi ketika satu syarat itu faqada itu adalah gugur, ya, satu gugur,
minha dari syarat-syarat yang ada yang 5 tadi, kanal hadisu ghairu shahihin, maka jadilah hadisnya tidak sahih alias dhaif. Ya. Jadi yang gugur itu tidak mesti lima-limanya, satu saja dikatakan ya. Jadi faqada syartun, gugurnya satu syarat saja, minha dari apa namanya, dari apa namanya, dari 5 syarat tadi, kanal hadisu ghairu shahihin, maka jadilah hadis itu tidak sahih. Wallahu taala alam. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita baru menyelesaikan terkait dengan hadis sahih ya. Sebenarnya pembahasan hadis sahih itu masih sangat panjang ya, tapi berdasarkan kitab ini hanya cukup sampai di sini pembahasannya, tidak dilebarkan sampai dengan pembahasan misalnya tingkatan hadis sahih. Ya, tingkatan kitab-kitab sahih. Kemudian as-sahul asanid atau sanad-sanad yang paling sahih. Nah, itu juga sebenarnya adalah bagian dari pembahasan hadis sahih. Namun tidak dibahas di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Mungkin saya dulu Ustadz bertanya ya terkait yang khoto ini, kathirul khoto di sini, khoto dalam hal apa mungkin Ustadz? Apakah khoto sama seperti kita atau khoto ada kategori sendiri kalau di Rijalul Hadis seperti apa? Yang mana, bagian yang mana? Kathirul khoto. Mugofalun sama kathirul khoto yang bawah itu ya. Ya, itu salah dalam kedobitan. Jadi banyak salah dalam periwayatan. Ya, banyak salah dalam periwayatan. Ya, baik. Mungkin jadi ketika meriwayatkan, baik itu secara hafalan maupun secara tulisan, itu banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Itu adalah contoh yang tidak dobit ya. Mughafal itu berarti dia pelupa. Kalau kathirul khoto banyak kesalahan ya dalam periwayatan, tidak akurat ya, segala macam. Ya. Luar biasa ya, ketat sekali ya untuk memverifikasi hadis sahih ini ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan di Zoom ataupun di YouTube ya. Di Zoom dulu mungkin ya, Nah, dari Abu Imtiaz, ini dari Kuala Lumpur, Ustadz. Abu Imtiaz, Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana membezakan ya, antara rawi yang thikoh dengan rawi yang lebih thikoh? Apa standar ukurannya? Ya, jazakallah. Ya, untuk membedakan mana rawi yang thikoh dengan mana rawi yang lebih thikoh, begitu. Dilihat dari yang paling mudah ini bagi kita pemula adalah dilihat dari sigot ta'adilnya. Itu dulu ya, sebelum nanti kita masuk lebih dalam. Sigot ta'adilnya. Sigot ta'adil itu misalnya begini. Thiqatun thiqah, thiqatun hafid, thiqatun sabat, imamun, hafizun, mutqinun. Nah, kata-kata itu yang dinisbatkan oleh para ulama kepada para rawi itu menunjukkan bobotnya. Yang sikoh saja dengan yang sikotun sikoh tentu lebih tinggi yang sikotun sikoh. 2 kali diulang. Yang disebutkan sikoh saja dengan yang disebutkan sikotun sabat tentu lebih tinggi yang sikotun sabat. Ya, rawi yang sikotun saja dengan dibandingkan dengan sikotun hafiz atau imamun mutqinun, maka lebih tinggi yang imamun mutqinun, begitu ya. Itu untuk mengetahuinya untuk level awal. Nah, untuk tentu saja sigot itu kadang-kadang juga tidak bisa menggambarkan ketika memang semuanya dikatakan siko begitu ya. Tidak ada yang mengatakan sikotun sabat, sikotun hafid, sikotun mutqin misalnya, atau imamun ya. Tapi semuanya siko. Di antara yang siko tadi itu ada yang lebih siko. Dari mana itu? Kita masuk ke dalam pembahasan ilmu rijal. Ini lebih dalam ya, masuk ke ilmu rijal untuk melihat bagaimana pandangan para ulama, komentar para ulama tentang sosok dari rawi-rawi tersebut. Begitu. Yang berikutnya adalah awthaku minhu, itu bisa dimaknai juga adalah jamaah. Jamaah orang thiqah. Itu bisa kita lihat di dalam
apa namanya, di dalam Manzumah Baiquniyah, dalam nazumnya itu kan, bahwa yang disebut dengan lebih thiqah itu bisa jadi adalah jamaah thiqah. Jadi satu orang thiqah tapi berbeda pendapat dengan atau berselisih dengan riwayatnya dengan 10 jamaah thiqah begitu. Maka itu autsaqu minhu. Ya, itu dianggap juga autsaqu minhu. Sama-sama thiqah tapi lebih banyak jumlahnya. Ya, baik. Kita ke pertanyaan yang di YouTube ya. Di YouTube ini ada yang bertanya. Nah, ini dari Kori Aina. Ustadz izin bertanya, dari manhaj Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ada yang menyangka bahwa Syekh Taqi tidak menerima teori hadis Hasan li ghairihi dan Sahih li ghairihi. Benarkah demikian, Ustadz? Iya, secara mantuk, secara tekstual, beliau tidak mengatakan Hasan li ghairihi atau Sahih li ghairihi. Begitu, enggak, tidak ada beliau mengadopsi istilah itu. Tapi bukan berarti itu ditolak, karena faktanya di dalam penjelasan beliau, ya, ada kenaikan hadis dari awalnya dhaif ya menjadi makbul. Apakah itu hasan atau dhaif tergantung qarinah-qarinahnya. Yang dalam bahasanya Ibnu Hajar namanya hasan li ghairihi atau dhaif atau sahih li ghairihi, begitu ya. Jadi secara istilah apa namanya, tidak ada ya, tidak ada istilah yang beliau ungkapkan dalam kitab Sahsiyah ini, nggak ada. Tapi secara praktik ada gitu. Jadi secara istilah nggak digunakan, tapi secara praktik nggak ditolak, faktanya diterima ya, istilah tersebut. Saya contohkan ya. Nih, saya kan menulis ini, kenaikan derajat hadis karena banyaknya jalan ya, apa namanya, karena banyaknya jalan atau karena apa namanya itu, karena kasratu turuq ya. Kita lihat nih, merujuk kepada manhaj Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, ada yang menyangka bahwa Syekh Taqiyuddin berpendapat bahwa hadis dhaif tidak bisa naik menjadi makbul, apakah hasan ataukah sahih. Dalam kitab Sahsiyah kan dikatakan di sini kan, bahwa wala yuhtaju bidha'ifi mutlaqan. Secara mutlak tidak dapat berhujah dengan hadis dhaif. Itu adalah teori dasar seluruh ulama hadis sama. Ya. Seluruh ulama hadis itu sama ya. Nah, kemudian yang kemudian kita lihat lagi. Nah, ini. Masih dalam kitab Sahsiyah juz 1 halaman 337 yang nanti kita akan bahas dalam bab dhaif itu ya. Jadi di antara kesalahan katanya khata itu adalah perkataan bahwa annal hadis dhaifa idza jaa min turukin muta'addidatin ya, dhaifatin irtaqa ila darajatil hasan awis sahih. Kesalahan adalah di antara ungkapan yang salah adalah bahwasannya hadis dhaif jika datang dari jalan yang banyak ya, kemudian dapat naik menjadi hadis hasan dan sahih, itu salah kata beliau. Nah, harus cermat. Ternyata yang beliau sampaikan di sini adalah kalau hadisnya adalah ini li fiski rawihi au ittihamihi bil kadzib fi'lan. Kenapa? Karena kedaifannya itu adalah dhaif karena fasik rawinya dan tertuduh dusta secara nyata itu. Dan seluruh ulama hadis sama. Ya, hadis yang dhaif parah, yang parah kedaifannya, yakni yang fasik rawinya dan tertuduh dusta, tak dapat naik dengan banyaknya jalan menjadi hadis hasan atau sahih. Begitu. Nah, ini harus cermat membaca ini ya. Fa innahu idza kana dha'ful hadis li fiski rawihi au ittihamihi bil kadzibi fi'lan, ini poinnya. Nah, hadis yang rawinya fasik namanya hadis munkar, hadis yang rawinya matruk disebut hadis apa namanya, yang tertuduh dusta namanya hadis matruk. Dan semua ulama sama, jumhur ulama hadis sama bahwa hadis munkar yakni yang fasik tadi rawinya dan hadis yang matruk yakni yang tertuduh dusta itu tidak dapat naik menjadi hadis makbul. Lah jelas itu, semua sama. Nah, kemudian yang menarik adalah justru beliau itu menerima
kenaikan hadis dengan banyaknya jalur, dengan banyaknya jalan, ya. Jadi, eee, apa namanya, di sini beliau menyampaikan bahwa, lemahnya sanad hadis tidak meniscayakan hadis tersebut itu lemah. Kenapa? Kadangkala katanya, hadis itu memiliki sanad yang lain. Nah, ini dia. Jadi harus mempertimbangkan hal lain. Ya, apa namanya, qad yakunu lahu isnadun akhar. Nah, ini penting. Berarti beliau itu tidak hanya berpatok pada satu sanad, tapi juga menghimpun dari berbagai macam jalur sanad. Satu ini. Yang kedua, ya, ketika berbicara tentang syad, gitu ya, yakni adalah hadis syad itu adalah bukanlah termasuk hadis syad itu ketika rawi thiqah meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh rawi yang lain. Karena apa yang rawi thiqah riwayatkan diterima meski tidak ada rawi lain yang meriwayatkan. Artinya adalah apa? Penilaian riwayat tafarud yang menyendiri oleh Syekh Taqi An-Nabhani termasuk yang diterima asalkan siko, apalagi kalau ditopang oleh jalur yang lain. Nah, ini yang lebih terang. Jelas sekali ini. Penjelasan yang lebih jelas sekali adalah kenaikan hadis derajat hadis kata beliau dengan kasratut turuq. Ya, dengan kasratut turuq. Jadi setelah menjelaskan panjang lebar segala macam, maka hadis yang awalnya itu dhaif itu bisa menjadi kuat bimutabiin au syahidin, dengan adanya mutabi, jalur lain yang menguatkan, yang berpangkal pada sahabat yang sama, au syahidin atau jalur lain yang menguatkan yang berpangkal pada sahabat yang berbeda. Nah, orang yang cermat memahami kata-kata mutabi dengan syahid tentu akan langsung ngeh begitu bahwa beliau menerima kenaikan atau menjadi kuatnya hadis karena adanya jalur lain, yakni mutabi dan syahid. Ya, maka perhatikan kata-kata ini. Ya, jadilah hadis tersebut kuat atau makbul karena adanya mutabi dan karena adanya syahid. Adanya syahid dan mutabi jelas sekali karena banyaknya jalan atau kasroh at-turuq. Ya. Dengan demikian, jelaslah bahwa Syekh Taqi An-Nabhani menerima teori kenaikan derajat hadis dari doib ringan. Ingat, doib ringan, bukan doib parah. Doib ringan menjadi makbul, apakah sahih ataukah hasan, karena banyaknya jalan sepanjang kedoibannya tidak parah. Nah, ini udah lebih dari terang, sudah lebih dari jelas ini. Kalau sudah dijelaskan seperti ini tapi tidak terang juga berarti dia tidak paham terkait dengan ilmu hadis gitu, atau tidak cermat dalam membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin di setiap bagiannya, tidak hanya dalam satu bagian saja. Tapi memang istilah hasan li ghairihi dan sahih li ghairihi beliau tidak gunakan. Begitu. Beliau tidak menggunakan istilah hasan li ghairihi atau menggunakan sahih li ghairihi. Secara letterlek tidak menggunakan kata itu, tapi beliau menggunakan bahwa dia menjadi kuat, dia menjadi makbul dengan adanya mutabi dan syahid. Atau dalam bahasa lain, dia menjadi makbul karena kasratut turuq. Ya, orang yang paham akan ngerti bahwa secara substansi apa yang diteorikan oleh para ulama dengan adanya istilah legoirihi dengan makbul atau naiknya status hadis dengan kasratut turuq, secara substansi itu juga begitu ya, secara makna itu juga ya, itu ya, secara makna itu juga sebenarnya, hanya memang beliau tidak menggunakan istilah itu. Makanya juga saya tidak menggunakan istilah itu dalam menjelaskan manhaj Syekh Taqiyuddin tadi itu di dalam PowerPoint tadi ya. Jadi beliau tidak menggunakan istilah hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi, tapi beliau mengatakan atau menggunakan istilah naiknya kedudukan hadis atau menjadi kuatnya hadis atau menjadi makbulnya hadis bi kasratit turuq atau bi mutabiin au syahidin gitu. Sama saja substansinya ya. Kita tidak boleh terlalu pusing dengan istilah ya, sama substansinya sama. Kalaupun tidak mau menggunakan nggak apa-apa, tapi sama kok substansinya. Yakni adanya banyak jalan. Yakni teori kasrot turuq. Coba
Teori apa yang menjelaskan tentang syahid dan mutabi? Ya tentang kasratut turuq. Teori apa yang menjelaskan tentang apa tadi? Hasan li ghairihi atau sil li ghairihi adalah tentang kasratut turuq. Sama ini. Banyaknya jalan. Barangkali itu. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi aja Ustadz ya. Jangan banyak, silakan. jangan banyak-banyak ya. Ya, prosesor saya kurang mumpuni, lambat. Nah, ini apa? Masuk ke ini ke pertanyaan di Zoom Akhi Fatoni ini. Salam Taj, adakah hadis yang matruk dan mungkar tapi di jalur lain ada yang sohih? Terus bagaimana, apakah akan naik tingkat hadis tersebut ke hasan li ghairihi atau tidak? Ya, ketika hadis itu adalah munkar dan matruk, maka ketika dikuatkan dengan jalur lain, itu tidak akan naik. Si sanad tadi itu tidak akan naik jadi hasan atau dhaif, tidak akan naik. Tetapi berarti kalau kita menjumpai jalur lain yang sahih, kita gunakan jalur itu, paham ya? Jadi yang disebut dengan kenaikan itu adalah jalur ini adalah dhaif. Tapi karena ditopang oleh jalur lain, baik yang sahih maupun yang sama-sama kedudukannya, maka jalur ini yang al-dhaif naik statusnya. Awalnya di sini menjadi naik, begitu. Tapi kalau dhaifnya parah seperti munkar dan matruk, meskipun ditopang oleh banyak jalur, tetap tidak akan bisa naik. Tetap aja dhaif jalur ini. Jadi hadzal isnad dhaifun, gitu tetap. Istilah naik itu begitu ya. Naik itu tadi hadzal isnad dhaifun, tapi naik menjadi baik. Hadzal isnad sahihun atau hadzal isnad hasanun, begitu. Kalau dhaifnya ringan. Kalau dhaifnya parah, ditopang oleh berapa jalur pun tetap tidak mengubah status sanad hadis ini dhaif. Hadzal isnad dhaifun. Tapi ada jalur lain di sini yang apa? Yang sahih. Berarti yang ini ditinggalkan, berarti kita merujuk kepada jalur yang ini, bahwa hadis dengan jalur yang ini adalah hadis yang hadis yang makbul dengan jalur ini. Contoh misalnya ketika kajian kajian hadis di Ramadan atau yang saya mulai di Sya'ban itu yang terkait dengan hadis-hadis politik gitu ya. Di di YouTube Hilafah Channel itu saya membawakan hadis tentang wa malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Coba. Silahkan buktikan hadis itu. Silahkan jelaskan hadis itu. Dulu ya banyak orang yang menggunakan hadis itu segala macam. Kemudian ada yang mendebatnya misalnya katanya hadis itu dhaif. Kemudian diam 1000 bahasa kan waktu itu. Ya, udah lama sekali. Ya, banyak yang berhujah dengan hadis itu kemudian diam 1000 bahasa ketika dikatakan dhaif. Barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian wa malam yahtamma, tidak berihtimam, peduli pada urusan kaum muslimin, maka falaisa minhum, bukan golongan dari mereka. Akhirnya karena satu dorongan dan pertanyaan, akhirnya saya jelaskan hadis itu ada 5 jalur dan banyak jalur yang dhaif, bahkan dhaifnya parah sekali. Tapi ada satu jalur yang makbul, begitu. Sehingga hadis ini adalah hadis yang dapat dijadikan sebagai hujah. Hadis ini adalah hadis makbul. Kenapa? Karena ada satu jalan yang makbul. Yang dhaif, yang jalan yang dhaifnya parah, katakanlah 5 nih ya. Parah, biarkan. Begitu. Karena apa? Karena yang parah tidak bisa naik menjadi hadis hasan atau sahih. Tapi ternyata ada satu jalur yang masih makbul, dari jalur Huzaifah al-Yaman. Ya. Dari jalur Huzaifah al-Yaman sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab hadis. Maka jalur inilah yang kemudian makbul. Ya, makbul. Meskipun di dalamnya ada perbedaan pendapat dalam jarh wa ta'dil, nggak mengapa. Kenapa? Karena masih ada ulama yang menyatakannya makbul. Begitu. Yang menyatakannya diterima. Apalagi secara matan, secara makna juga hadis ini selaras dengan hadis-hadis lain yang sahih. Secara makna hadis ini juga bersesuaian dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi tentang kepedulian kepada urusan kaum muslim. Begitu. Maka hadis ini kata para ulama adalah talaqqatul ulama bil qabul. Sesuatu yang para ulama telah menerimanya sebagai sesuatu yang
diambil atau diterima. Begitu ya. Oh, berarti Jadi, sikap kita dalam apa menghadapi atau menyikapi sebuah hadis, kemudian ada, di sisi lain ada yang di satu sisi ada yang apa yang memakbulkan, lalu mungkin tadi ada kasusnya ada sampai 4 yang ini apa menolak sikap kita. ada 4 jalur yang doib. Ya, betul. Ada 1 jalur yang apa namanya makbul, hasanatnya. Ya sikap kita justru menerima yang makbul itu atau seperti apa, Ustadz? Iya, diterima karena ada yang masih yang makbul. Tapi tidak kita katakan yang 4 ini, ya, yang jalur yang 4 ini statusnya naik karena ada jalur lain yang menguatkan, nggak bisa. Misalnya, kenapa? Karena parah gitu. Ya. Beda kalau jalurnya itu doib tapi doib ringan. Kalau doib ringan maka dia bisa naik menjadi hasan atau dhaif. Kan gitu teorinya Syekh Nabhani kan. Ketika ada jalur lain, ada tabi dan ada syawahid, maka dia menjadi naik, gitu, menjadi kuat. Ini teorinya Syekh Taqiyuddin ini, ya. Dan itu merupakan teorinya para ulama mu'tabar. Ketika ada satu jalur kemudian dikuatkan dengan tabi dan syahid, maka dia menjadi kuat. Asalkan dhaifnya ringan. Tapi kalau doibnya parah, kata Syekh Taqiyuddin kan, meskipun ditopang oleh jumlah yang banyak, tetap saja tidak akan naik statusnya menjadi hasan atau doib. Tetap dalam kedoib, hasan atau sahih ya, tetap dalam kedoifannya. Kalau doibnya lebih parah. Kalau kita menjumpai doib yang parah, yang 4 jalur misalnya, tetap biarkan saja. Gitu. Sebagai hadis yang parah kedoifannya. Kita tinggal berpijak kepada riwayat yang lain kalau masih ada jalur yang makbul. Oh, ternyata masih ada, maka ini yang kita gunakan. Hadis dari, makanya ketika berbicara tentang hadis tadi misalnya tentang ihtimam, jangan mengatakan an Ibni Abbasin, jangan, karena jalur Ibnu Abbas doib ke bawahnya. Harusnya an Hudzaifah al-Yaman, begitu, dari Hudzaifah al-Yaman. Karena jalur itulah yang sahih. Iya. Baik, mungkin ada itu coba deh. Ya, insyaallah ya. Pokoknya gini ya, tadi ada pertanyaan tuh ya, apa bedanya doib ringan dengan doib parah? Ini atau contohnya? Kalau contohnya banyak lah ya, dan tentu ruangnya di sini nggak cukup. Intinya gini, kalau ada hadis yang rawinya itu matruk, munkar, apalagi maudhu, itu udah parah. 3M lah, 3M. Matruk, munkar, matruk, maudhu, itu udah parah. Kalau 3M gitu. Ya. Baik. Mungkin kita cukupkan, Ustadz, ini sudah jam 6.30, mohon maaf ya, ini rekan-rekan sahabat ngaji subuh ya. Nah, ini untuk tadi yang ini ya, yang bagi yang tadi tidak sempat dibahas pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan di kedepannya begitu ya. Dan kemudian karena di sini pembahasan sudah mulai semakin menaik gitu ya, mungkin tidak banyak apa yang dibahas ya, hanya saja bagi kita ya, bagi yang hadir di sini sebaiknya senantiasa murojaah, mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari ya. Saya sendiri barusan ini agak loading dulu sebentar. Mungkin harus ini dulu nanti mutolaah lagi ya, dibuka lagi kitabnya gitu ya. Nah, gini, mohon maaf nih Ustadz, agak loading tadi ya. Nanti kita berikan contoh-contoh lah minggu depan, ketika kasih contoh-contoh. Ya kalau bisa ini Ustadz, nanti ada semacam contoh. Tadi ada yang bertanya terkait hadis terkait siksa kubur, hadis terkait yang amalan hari Jumat atau malam Jumat gitu ya. Ini membaca Yasin. Tadi ada yang bertanya, sudah masuk ke contoh-contoh atau kasus gitu. Mungkin ya. Baik, rekan-rekan yang hadir di sini, terima kasih ya. Mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan, closing statement. Ini di studio sudah mulai ramai. Baik, silakan Ustadz, ada yang ingin disampaikan ya, closing statement. Terakhir, kitab ini kitab yang karena dia adalah ekstraksi dari 5 pemikiran ulama besar, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Ibnu Shalah, Ibnu Hajar, As-Suyuti, dan juga Az-Zahabi, maka memang isinya itu sangat luar biasa. Dan bobotnya juga sangat luar biasa, maka memang perlu keseriusan dan kesungguhan. Makanya kan di dalam kitab ini ada satu bab
yang mungkin Iwah semua nanti boleh mengkajinya lah. Satu bab judulnya adalah Thoriqatul Islam fid Dars. Ya, Thoriqatul Islam fid Dars. Metode Islam dalam belajar. Bagaimana sih metode Islam dalam belajar? Syekh Taqiyuddin itu memberikan 3 jurus, ya, 3 jurus bagaimana metode belajar dalam Islam. Silakan dikaji apa jurusnya, ya. Yang pertama yang terkait dengan tadi yang saya sampaikan adalah adanya kesadaran bahwasanya ilmu ini, sakopa ini sangat dalam dan membutuhkan kesungguhan dan daya tahan, membutuhkan stamina. Jadi Bapak Ibu semua, Iwa Filasab semua, saudara-saudara semua harus punya stamina yang cukup dalam belajar sakopa Islam. Ya, kalau staminanya kurang, tambah staminanya, ya, tambah staminanya. Bagaimana tambah staminanya? Harus sadar bahwa kita ini harus terus meningkatkan kemampuan diri, kualitas diri, karena peradaban yang akan tegak, peradaban besar yang akan membuat dunia ini menjadi lebih baik lagi, yang akan memakmurkan dunia ini, membutuhkan sosok-sosok yang mumpuni dalam segala hal, termasuk dalam kematangan takofah. Karena apa? Karena peradaban itu harus diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk menopangnya, untuk menegakkannya, untuk memikulnya. Nah, oleh karena itu jangan pernah putus asa dan jangan pernah melemah dalam belajar. Terus semangat, tingkatkan staminanya, termasuk dengan membaca kisah-kisah para ulama bagaimana mereka dalam belajar. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Amin. Terima kasih Ustadz sudah berbagi atau menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan ya kita berharap mudah-mudahan apa yang tadi kita simak ya oleh sahabat-sahabat ngaji subuh baik yang di YouTube ataupun di Zoom, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam memahaminya. Tentu saja ya. Tadi apa yang disampaikan ya tambah stamina ya. Motivasinya dikuatkan lagi, sama-sama menjaga kesehatan juga ya karena ini biasanya gitu kalau misalkan kurang sehat ya jadi tambahnya tuh jadi tambah loading nanti tambah loading dalam menerima ilmu ya. Baik, kita saling mendoakan semoga senantiasa dikaruniakan kesehatan ya, terkhusus bagi Ustadz ya. Kita doakan asatiz kita ya, semoga disehatkan, dipanjangkan umur, dan dikaruniakan keberkahan buat asatiz dan keluarga insya Allah. Baik, untuk menambah keberkahan, ya kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah, dan doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ya, terima kasih yang sudah hadir dan menyimak. Stay tune di sini. Silahkan bisa di-share video ini. Semoga banyak yang tercerahkan dan semoga banyak yang termotivasi untuk belajar dan belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun Ustaz. Afan Fadwi, ya.